Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Ican Learning ya. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pokoknya tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan belajar dengan media apapun. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama ya mengenai latihan soal PAT. PAT itu adalah penilaian akhir tahun semester genap kelas 9 ya. SMP MTS, tingkat SMP, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Oke ya, tapi sebelum lanjut untuk membahas latihan PAT semester genap kelas 9 ini, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel Ican Learning ya, subscribe sekarang juga dalam hitungan 5, subscribe ya. 5 4 3 2 1. Subscribe, klik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga klik loncengnya agar kalian juga bisa mengikuti notifikasi upload dari Ican Learning ya. Oke, kita langsung saja membahas soal mengenai latihan PAT. Kita dari nomor 1 dulu ya. Oke, tinggi model suatu mobil nih, mobil 30 cm, panjangnya 48. Nah, tinggi mobil sebenarnya 4 meter gitu. Maka apa nih? Maka panjangnya ya. Berarti panjang mobil sebenarnya. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Ngerjain itu adalah ngebandingin ya model dengan sebenarnya. Jadi contoh di sini kan ada panjang, ada jadi ada tinggi model, dan satu lagi tinggi mobil yang sebenarnya. Berarti tinggi model dibagi tinggi sebenarnya. Caranya seperti itu. Jadi tinggi sama tinggi, yang satunya panjang. Berarti panjang modelnya dibagi dengan panjang sebenarnya. Nah, ini berarti tinggal dihitung saja. Berarti tinggi modelnya berapa? Tinggi modelnya itu 30 cm ya, dibagi dengan tinggi sebenarnya. Tinggi sebenarnya itu yang di sini adalah 4 meter ya, sama dengan panjang di model itu adalah 48 cm. Nah, yang satu lagi panjang sebenarnya, itulah yang ditanya ya. Panjang mobilnya yang sebenarnya itu PS gitu. PS aja ya, panjang sebenarnya. Nah, di sini ada sentimeternya sama, boleh dicoret ya, sentimeternya sentimeter. Nah, ini bisa kita kalikan silang ya, kita kali silang 30 kali PS 4 kali 48. Berarti ini 30 PS panjang sebenarnya sama dengan 4 kali 48. Nah, berarti gimana nih? Berarti ini kan sama aja, PS-nya kita tulis PS. Lalu ini 30 kan nempel di PS, pindah ke kanan jadi pembagian 4 kali 48 dibagi 3 gitu. Nah, di sini bisa kita sederhanain 48 sama 30 dibagi 3 bisa ya. Dibagi 3, kebetulan ini menjadi 10, dibagi 3 ini menjadi 16. Oke, sebenarnya tadi bisa juga sih dibagi yang lebih, angka lebih besar, dibagi 6 gitu ya. Dibagi 6 5. Ya, 48 dibagi 6 itu 8. Berarti 4 kali 8 itu adalah 32. Ya, 32 dibagi 5, kalian tinggal hitung saja ya. Hasilnya adalah 6,4. Nah, karena di sini tadi kan masih ada satu tersisa meter ya, berarti ini 6,4 meter. Nah, ya, seperti itu. Oke, ini nomor 1. Kalau misalkan kalian ada yang bingung ya, silakan lihat, tanya di kolom komentar. Oke, tapi untuk soal-soal berikutnya ya, tolong kalian coba pause videonya ya, videonya dijeda sebelum dijelaskan oleh Ican Learning ya. Jadi tolong dijeda dulu, nanti kalian coba mengerjakan sendiri dulu. Nanti apabila kalian ingin melihat pembahasannya, tinggal di resume ya, atau dilanjutkan ya videonya. Oke, sekarang bangun datar yang pasti sebangun, bentuknya selalu sama. Coba kalian bisa menyebutkan bangun datar apa saja yang pasti bentuknya sama, yang selalu, mau dia diubah sisinya bagaimana ya. Oke, nah yang udah pasti sebangun, yang pertama apa? Lingkaran ya. Jadi 2 lingkaran. Nah, lingkaran itu mau besar mau kecil bentuknya sama, pasti bentuknya seperti itu. 2 lingkaran, terus apa lagi? 2 persegi. Nah, persegi itu selalu sebangun ya, mau dia kecil mau dia besar, ukurannya pasti sama, sudutnya sama, sisinya juga pasti selalu sama. Kalau persegi panjang tidak ya, kalau persegi panjang kan ada yang seperti ini, ada yang panjang banget. Nah, ini kan bentuknya sama gitu. Jadi persegi panjang itu tidak selalu sama. Nah, kalau bangun datar yang pasti sebangun itu bisa 2 lingkaran, 2 persegi, bisa juga 2 segitiga. Nah, tapi segitiganya apa? Segitiga yang siku-siku, atau kan sama sisi dulu deh, 2 segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini selalu sebangun karena sisinya sama.
ini mau yang gede kayak gitu ya. Ini bentuknya sama. Nah, kalau yang ada lagi dua segitiga siku-siku. Nah, tapi segitiga siku-sikunya yang sama kaki. Nah, sama kaki. Nah, kira-kira nih, kalian punya bangun datar lagi nggak selain pasangan ini nih? Ada lingkaran, ada yang persegi, segitiga sama sisi. Ya, kalau kalian menemukan lagi, tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, ya lanjut ke yang nomor 3. Diketahui segitiga ABC sama KLM ini sebangun gitu. Sebangun itu bentuknya sama ya. Ya udah pasti ya. Di sini kalau untuk mencari sisi KM ya, kita fokus sama sisi KM nih. Sisi KM ini akan bisa kita cari ya pakai perbandingan. Kita ngebandingin yang gede, segitiga yang besar dibandingin sama segitiga yang kecil ya. Seperti itu aja ya. Nah, cara ngebandinginnya gimana? Nah, cara ngebandinginnya ya contoh, di sini ada sudut 60 45. 60 45. Nah, cari yang 60 sama 45 sisi KM. Berarti sini AC. Berarti AC dibandingin sama yang KM. Ya, AC-nya kan 110, KM-nya yang dicari di soal nih. Kita bulatkan ya yang dicari di soal, yang ditanya di soal. Nah, kita mau pilih yang mana ya? Karena di sini yang segitiga yang kecil itu yang diketahui yang KL yang 30, maka kita pakainya yang 30. Berarti ya di sini 30 itu kan 4575. Cari yang 4575 di segitiga besar. Segitiga besar itu kan 4575 nih. Nah, berarti ini 100 ya. Berarti kita terus AB dulu aja. Ya, ingat tadi perbandingan segitiga yang besar yang AB dibagi dengan segitiga yang kecil itu yang 30, yaitu yang KL. Oke, ingat ya, pertama apa? AC banding KM, terus AB ya banding KL. Oke, seperti itu cara membandinginnya. Nah, AC-nya di sini 110. Oke, kita pakai warna hitam. Oke, ini 110 dibagi KM. KM-nya itu yang ditanyakan di soal. AB-nya itu adalah 100. KL-nya itu adalah 30. Nah, di sini kita bisa kali silang. Ya. Kita kali silang di sini adalah yang ini. Nah, berarti jadi berapa nih? Nah, berarti ini adalah KM kali 100, berarti 100 KM sama dengan 110 kali 30. Nah, kalau untuk mencari KM berarti ini tinggal kita pindahkan yang 100-nya ke kanan, jadi 110 kali 30 ini dibagi 100 saja. Nah, berarti jadi berapa? Ini kan 0 coret, 0-nya juga coret. Berarti 11 kali 3 aja, 33 ya. Satuannya apa? Di sini karena milimeter ya, kita bilang milimeter. Itu jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini pada nomor 4 ini kita bisa gunakan segitiga siku-siku air mancur. Nah, bagi yang belum tahu rumusnya, diingatkan lagi ya, ini rumusnya ya. Jadi kalau ada segitiga siku-siku, lalu di dalamnya ada garis yang tegak lurus lagi, ya, tegak lurus nih. Nah, tegak lurus lagi, ini juga segitiga siku-siku nih yang di dalam. Nah, ini caranya gimana cara ngerjainnya? Nah, kalau untuk mencari yang tengah, misalkan cari sisi A, berarti misalkan sini P sama Q. Berarti A, kalau untuk mencari A, jadi ini mancur ya, namanya segitiga siku-siku air mancur. Wah, air mancur. Kenapa disebut air mancur ya? Karena dia mancur ya. Mancur itu dari sini, dia pusatnya sumber airnya dari siku-siku yang besar. Contoh, dia mancurnya bisa 3 cara. Pertama, atas. Kalau ke atas berarti dia 1 langkah, lalu 2 langkah. Nah, kalau mancurnya dari tengah, nah kalau dari tengah, berarti dia mancurnya kemana? Dia ke kiri sama ke kanan. Kalau ingin mencari, kalau yang mancurnya dari yang sini, berarti dia 1 langkah, lalu yang jauh. Oke, ulang ya. Yang pertama dulu. Oke, sebentar. Nah, ini yang warna stabilo dulu, yang stabilo warna biru. Jika ingin mencari yang mancur yang pertama yang A, misalnya kita sebut ini B sama C ya sisinya. Berarti ingin mencari B kuadrat ya. Kalau B kuadrat berarti adalah 1 langkahnya yang P. Ya, ingat lihat stabilo yang warna biru. Oke. Oke, sebentar ya. Nah, ini ada stabilo birunya. Jadi 1 langkahnya B kuadrat itu adalah 1 langkah yang dekat, dan 1 langkah itu P, dan 1 langkah yang jauh. 1 langkah yang jauh itu adalah P plus Q. Panjang dari sisinya itu kan dari sini ke sini kan P plus Q.
Seperti itu ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Jadi P dikali P plus Q. Ini kalau untuk mencari yang B. Kalau ini untuk mencari yang A, ya, kalau untuk mencari yang A, berarti A kuadrat itu ke sini sama ke sini. Berarti kalau mencari A kuadrat itu adalah P kali Q. Satu lagi yang terus, yang kalau yang C, ya. Kalau mencari yang C, nah, kalau untuk mencari yang C, berarti dia satu langkah, itu yang Q, dan yang jauh. Gitu ya. Nah, ini langkah yang jauh. Nah, seperti itu. Berarti kalau untuk mencari panjang yang C, berarti yang satu langkahnya itu Q dikali dengan yang jauh, Q plus P. Oke, karena di soal ini adalah ingin mencari yang sisi CD. CD itu berarti yang tengah. Nah, yang tengah itu berarti yang CD. Ingat, kalau CD untuk yang tengah tadi dia mancurnya kemana? Lihat stabilo warna kuning di rumus. Ya, dia mancurnya ke kiri sama ke kanan aja. Berarti dia CD kuadrat itu apa? Berarti DA dikali DB. Itu DA kali DB. Nah, CD kuadrat ini tulis dulu CD kuadrat karena ini ada kuadrat, berarti pindahkan jadi akar. Jadi DA kali DB. Nah, tinggal kita tulis, atau ini kita tulis dulu aja ya. CD kuadrat masih tulis aja. DA-nya berapa di sini? Panjang DA itu atau AD itu 16. DB-nya berapa? Nah, karena totalnya ini adalah AB ya. Nah, DB ini ya. Jadi AB ini kan totalnya berapa? 25. AB itu kan terdiri atas AD sama DB. Totalnya 25. Intinya sih kalau ini panjangnya ya, kalau ini panjangnya total 25 ya, ini kan panjangnya totalnya 25 nih. Nah, ini 25 nih. Nah, ini 25. Yang total dari AB itu 25. Kalau ini 16 berarti sisanya 25 kurang 16 9. Itu aja ya. Berarti yang DB ini berarti kan 25 kurang AD gitu, atau 25 kurang 16 ya, ke 9. Nah, berarti kita sudah dapat nih DA-nya itu adalah 16, DB-nya 9. Berarti CD-nya. Nah, CD-nya ini berarti ya kita kan pindahin nih kuadratnya. Nah, berarti C sama dengan 16 kali 9 ini diakarkan gitu. 16 kali 9 itu adalah 144. Berarti akar 144 itu adalah 12. Tinggal dihitung saja ya, akar 144 itu berapa. Berarti panjang CD adalah 12 cm. Seperti itu. Oke. Oke, bagi kalian yang masih bingung silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Nomor 5. Nah, ini ada soal asyik ya. Suatu pulau ini bentuknya persegi panjang, ukurannya 15. Ini berarti ini panjangnya. Ini lebarnya gitu ya. Oke, dengan skala 1/400.000 gitu. Kalau Pak Doni pengen tahu luas sebenarnya pulau tersebut, maka langkah pertama yang paling akurat dan efektif yang harus dilakukan oleh Pak Doni untuk mengetahui luas pulau tersebut gimana? Nah, kalau ada soal kayak gini, kalian jangan buru-buru mengalihkan. Ya, di sini kan ada 15 sama 6. Walaupun ada perkalian, nah ini berarti bukan maksud dari perkalian ya. Bukan dikali 15 kali 6 itu adalah 90 gitu. Gitu ya. Nah, ini maksudnya kalau ada perkalian ini berarti dia ukurannya panjang sama lebar. Nah, karena di sini untuk mengetahui luas pulau sebenarnya, luas pulau sebenarnya itu berarti panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Intinya kalau ingin tahu luas pulau yang sebenarnya, berarti kalian harus tahu. Ya, kita harus tahu panjang yang sebenarnya sama lebar yang sebenarnya. Sedangkan pada soal ini tuh panjang peta. Nah, PP ini juga LP. Gitu. Berarti langkah yang paling efektif adalah mencari masing-masing panjang sebenarnya, dan lebar lebar ya, ini bukan lebar, lebar sebenarnya. Nah, ini yang paling efektif yaitu pakai cara apa kalau ingin mencari panjang sebenarnya sama lebar sebenarnya, yaitu pakai segitiga, rumus segitiga itu loh. Pakai rumus itu ya. Nah, jadi ini adalah ada yang JP, ini S, ini JS. Berarti pakai rumus JP SJS. Oke, itu ya, itu cara yang paling efektif. Nah, sekarang pada nomor 6. Berdasarkan pada pertanyaan soal yang nomor 5 sebelumnya, berapa luas pulau sebenarnya? Nah, baru nih sekarang kita hitung. Nah, di sini panjang petanya itu 15. Berarti kita mencari, ingat, kalau mau mencari panjang sebenarnya atau jarak sebenarnya ya.
JS itu apa sih? JS itu adalah JP dibagi S gitu ya, JP dibagi S. Oke, JP dibagi S gitu. Nah, di sini karena ini J-nya kita ganti aja dengan panjang. Kalau kita mau mencari panjang sebenarnya, berarti panjang sebenarnya itu sama aja kayak panjang di peta gitu ya. Panjang di peta dibagi skala. Gitu. Kalau mau mencari lebar yang sebenarnya, berarti lebar di peta dibagi skala. Nah, panjang di peta itu adalah 15 cm. Dibagi skalanya itu kan 1/400.000. Ini masih satuan senti ya. Nah, berarti ini kalau pembagian kan jadi perkalian 15 kali 400.000 per 1. Berarti 15 kali 4 itu adalah 60. Tambahin nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dari belakang 3 digit. Berarti 6 juta cm. Atau kalau kita rubah ke kilometer tinggal dibagi 100.000 atau nolnya dihilangin 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 60. 60 kilometer. Ini untuk yang panjang sebenarnya. Sekarang kalau lebar sebenarnya. Lebar di peta itu 6. Ya, lebar di peta itu 6. Nah, di sini. Nah, lebar di peta itu 6 ya. Berarti 6 cm dibagi 1/400.000. Caranya sama, tinggal kita kalikan saja 6 karena ini pembagian ya, jadi perkalian 400.000 dibagi 1, berarti ini 24 tambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelebihan ya. Nah, berarti ini 2.400.000 cm atau kita rubah menjadi kilometer, yaitu adalah dibagi 100.000, nolnya yang 5 aja, berarti 24 km. Nah, kalau yang ditanya luas ya, luas sebenarnya berarti kan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya aja ya. Yang sebenarnya itu panjang sama lebarnya berapa gitu. Ya kan udah dapat tadi kita cari, berarti tinggal ngitung aja 60 km kali 24 km. Nah, 60 kali 24 berapa? 144 ya. Oke. Oke, kita hitung 60 kali 24. Oke, ya sila 1440 ya. 144 tambahin karena tadi ada 60, nolnya 1 ya. 64 km, 1440 km persegi. Inilah jawabannya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Pada gambar di bawah ini segitiga ABC dan segitiga PQR itu kongruen. Ingat, kongruen itu harus sesuai dengan sudutnya ya. Jadi lihat di sini 60, 50. Nah, ini sudutnya berapa di sini? Kan total sudut dalam segitiga itu adalah 180. Berarti yang di sini tinggal kita kurangin saja 180, tinggal dikurangin 60. Lalu dikurangin 50 gitu. Oke ya, berarti 180 kurangin 60 kurangin 50. Berapa nih? 180 dikurangi 60 kurangi 50, yaitu hasilnya 70 derajat. Berarti di sini 70 derajat. Nah, di sini kita cari juga 180 kurangin 70. Ya, ini kan 70 nih. Kan totalnya kan 180. 60 tambah 70 tambah berapa di sini totalnya 180. Makanya kita carinya 180 kurangin 70 kurangin 60, yaitu adalah hasilnya 50. Berarti di sini 50 ya. Nah, cara mencocokkannya suatu segitiga kongruen itu berarti lihat ininya, sudutnya. Contoh 20 itu sudut sisi yang diapit oleh sudut apa? 20 itu kan terdiri dari 50 sampai 60. Ya. Berarti yang 50 sama 60 yang ini berarti adalah panjangnya sama kayak yang di sini, 50 60. Berapa? Sisinya 20 kan? Nah, berarti ini 20 cm. Yang 60 70. Kalau di sini kan nggak ada 60 70 panjang sisinya nggak ada. Ya, berarti nggak ada. Nah, sekarang ini 70 50 itu adalah sisi yang 18. Ya, kan 18 itu kan dari 70 sampai 50. Berarti 70 sampai 50 di sini adalah yang 18. Nah, tinggal kita lihat aja jawabannya. Gitu. Panjang PR 18. Gak dikasih tahu di sini ya. Ini kan PR-nya kosong. PQ-nya 20. PQ-nya ini 18, berarti salah. Berarti RQ-nya 20. RQ-nya 20 ya, ini benar gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, pada nomor 8 ini kita menggunakan kesebangunan trapesium. Ingat ya, yang masih lupa rumusnya diingatkan lagi nih rumusnya sebentar. Nah, ini ada trapesium ya, trapesiumnya sebarang aja. Ini misalkan hurufnya, ini ada A, ini B, ini misalkan huruf P.
ini misalkan ini CD, berarti kalau ingin mencari yang di tengah, yang P, itu rumusnya adalah yang A nya dikalikan ke yang D, berarti AD, ditambahin dengan B nya itu dikalikan ke yang C, berarti BC. Jadi kayak selang-seling ya. Jadi kalau yang atas itu yang A dikali sama yang sisinya yang D, yang bawah gitu. Kalau yang B dikalikan sama yang C gitu. Nah, hasilnya tinggal dibagi, yang sisi samping ini sama situ dijumlahin, dari C tambah D gitu. Nah, kalau ingin mencari yang TU, berarti TU-nya ini caranya gimana tadi? 12 yang atas dikali dengan yang 3, berarti 12 kali 3 ditambah 44 dikali sama yang 5. 44 kali 5. Nah, hasilnya tinggal dibagi 5 sama 3, dijumlahin. Kan gitu rumusnya. 12 kali 3 36 tambah 44 kali 5 itu adalah 220, tinggal dibagi 8. Berapa? 36 tambah 256 dibagi 8. Berapa hasilnya? Ya, tinggal dibagi aja ya. 256 berarti itu adalah, kita coba ya sebentar. Oke, 256 dibagi 8 itu adalah 32. Oke, seperti itu ya. Ini TU-nya 32 cm. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 9. Selembar karton, bentuknya persegi panjang, ukurannya 80 sama 60. Pada karton tersebut ditempel foto gitu. Sedikit sehingga di samping kiri kanan atas masih ada karton lebarnya 4. Gitu. Nah, berarti kita buat fotonya, replika foto sama bingkai. Nah, ini kan ada karton, sorry, ini karton bukan bingkai. Nah, ini kartonnya. Sebentar, ini 80 kali 60 ya, berarti dia memanjang. Nah, seperti ini. Nah, ini kartonnya. Nah, ini kartonnya. Ukuran itu 80 sama 60. Ini 80, sini 60. Nah, di dalam karton ini ada foto. Tapi foto ada space ya. Space itu ada ruang kosong di sebelah kiri, kanan sama atas. Masing-masing panjangnya 4. Nah, kita buat foto di sini. Nah, ini foto. Nah, space-nya ini panjangnya adalah 4 dikasih taunya. Ini atas juga 4. Ini bawah juga 4. Nah, sorry yang kanan. Nah, yang bawah ini belum tahu. Kita anggap aja ini X gitu. Nah, di sini kalian harus tahu ukuran dari fotonya. Karena udah dikasih tahu karton sama foto sebangun, berarti kalian buat gambar kartonnya. Satu lagi ukuran fotonya. Jadi ukuran kartonnya itu kan udah dikasih tahu di soal 80 sama 60. Oke, nah kalau yang foto itu belum tahu. Nah, foto ini kita lihat yang bawah. Posisi lihat yang bawah. Nah, yang bawah ini kan ukurannya kan 8, ini 80 kalau sebelum di ini ya. 80 ya, kalau yang ini tuh tinggal dikurangkan saja, dikurangkan 80 dikurangi 4 yang horizontal. Kenapa? Karena kan 80 ini kan horizontal, kurangin yang horizontal yang 4 kan. Kalau ini 4 kurangin 4 gitu, berarti tersisalah yang di sini, yaitu 80 kurangin 4 berapa? Nah, di sini berarti 80 kurangin 4 berapa? 72. Nah, kalau yang di sebelah sini ya, yang apa namanya, vertikal. Nah, ini vertikal, berarti tinggal dikurangin 60 dikurangin 4 kurangin X, berarti di sini adalah 60 kurangin 4 kurangin X, berarti hasilnya adalah 56 min X ya. Ini udah nggak bisa diapa-apain kalau 56 kurang X. Nah, berarti ini ukurannya adalah 72, yang ini adalah 56 min X. Nah, tinggal di bandingkan panjang sama panjang gitu ya. Berarti 80 dibandingin dengan yang panjangnya tuh ukuran 72 gitu. Jadi 80 bandingin 72. Yang 60 itu vertikal, 60 dibandingin sama yang vertikal. Vertikal itu yang 56 min X ya, yang ini panjang ini. Jadi 56 min X. Nah, inilah X yang kita cari. Oke ya. Caranya seperti itu. Bagi yang bingung silahkan diulang lagi videonya. Nah, ini kita coret dulu. Kalau nyoret itu atas sama atas boleh, sebelah kiri kiri atas sama kiri bawah boleh. Yang penting kalau ada posisi ada sama dengan seperti ini, mencoret diagonal itu nggak boleh. Ya, kalau mencoret diagonal itu nggak boleh. Nah, kalau misalkan posisi yang seperti ini, sebentar tadi kepencet ya. Nah, kalau mencoret ini berarti 0 sama boleh yang atas.
gitu ya. Nah, berarti ini 8 sama 6 bisa dicoret juga ya. 8 sama 72 ini juga bisa dicoret. 8 sama 72 ya, sama-sama dibagi 8, 1 bagi 8 9. Nah, ini kita kali silang. Satunya dikali sama 56 min X ya, 1 dikali 56 min X, atau ya 1 dikali 56 min X ya, sama dengan ini 9-nya dikalikan dengan yang 6. Ini kan 6 ya sebelah sini. Jadi 9 dikali dengan yang 6. Nah, ini kan satunya dikalikan ke dalam aja. Nah, tapi kan kalau angka 1 kan nggak ngaruh ya. Jadi tetap 1 kali 56 56. 1 kali min X min 1X atau min X saja. 9 kali 6 itu adalah 54. Bisa nebak 56 kurang X yang hasilnya 54. X-nya berapa? Atau kita pindah, ini min X, ini hasilnya 54. Pindahkan 56-nya jadi min 56 ke kanan, min sama dengan min 2. Berarti X-nya adalah 2. Berarti ini 2 cm. Ya. Jadi lebar bawah ya, lebar karton bagian bawah foto bawah sini tuh 2 cm X ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke yang nomor 10. Nah, pada soal ini mudah juga, tinggal kita apakan ya, tinggal kita kerjain gitu ya. Nah, nomor 10 ini berarti ini kalian gambar ulang, kalau bisa gambar segitiga yang kecil sama gambar yang segitiga yang besar, yang sebangun ya. Nah, ini 6, ini 7. Nah, yang bawah ini BC. Nah, ini BC, yang ini AC ya. Ini kan AE, ini D ya. Nah, gimana cara ngerjainnya? Ya, ini kita tulis ulang ukurannya. Ini kan AB, AE-nya 7. Berarti AC berapa? AC itu dari A sampai C. Bukan yang 14 ya. Hati-hati. 14 ini yang EC. Berarti kalau AC itu 7 sama 14. 7 sama 14 itu adalah 21. Gitu ya, 7 tambah 14. Itu 21. Ini panjangnya 21 ya. Nah, kalau yang BC ini yang ditanya. Nah, BC yang ditanya soal. Kita bandingin aja. Contoh 7 dibandingin. Jadi ngebandinginnya itu adalah sisinya yang sesuaian, yang bersesuaian. Contoh, ini kan AE. Bandingin sama yang 21 karena dia sebelah kanan, sisi yang sebelah kanan. Gitu. Berarti AE dibandingin sama yang AC. Gitu. Atau kalau mau langsung pakai angkanya langsung boleh juga bisa. Ini 7 dibandingin sama yang 21. Nah, sekarang kita bandingin bawah sama bawah, bawah sama bawah. Berarti 6 sama BC, itu yang ditanya soal. Sebelum kita kali silang ya, ini bisa kita coret dulu. 7 sama 21 ya, dibiasakan seperti itu kalau ada yang bisa dicoret. Ini 1, ini 3 ya. Sama-sama dibagi 7 ya. Nah, ini kali-kali silang 1 kali BC sama dengan 6-nya dikali kali yang 3. Nah, gitu. Berarti ini 1 kali BC tetap BC, ini 6 kali 3 18 cm. Berarti jawabannya yang cacing. Gitu. Oke, next ya, lanjut. Nomor 11 sama seperti yang tadi caranya ya. Ingat cara mencari yang tengah ya, yaitu Y-nya dikali ke 8, 80-nya dikali 6 gitu ya. Jadi 60 ini sama dengan Y dikali 8 ditambah sama yang 80-nya dikali dengan yang 6. Hasilnya yang sampingnya dijumlahin, 6 tambah 8. Nah, ini 60, ini sama dengan 8Y plus 480 dibagi 6 tambah 8, 14. Nah, ini kita kalikan ya, 14 pindah ke sini jadi perkalian. Berarti 60 kali 14 sama dengan 8Y plus 480. Yang ditanya di soal itu adalah Y-nya. Nah, berarti di sini kita 60 kali 14 kita kalikan dulu. Ya. Berapa 6 kali 14? Ayo. 6 kali 14 itu adalah 84. Nah, berarti ini 840 ya. Oke, sebentar. Oke, ini lagi loading ya. Oke, ini 8Y plus 480. Nah, untuk mencari Y-nya berarti kita pindahkan 480-nya. Pindah ke kiri berarti 840 kurangin 480. Nah, ini berapa nih? 360. Ya, ini 8Y berarti Y-nya berapa? 360 dibagi 8. Berapa? Itu 45. Y-nya berarti adalah 45 cm. Jadi jawabannya adalah yang ayam gitu.
Oke. Oke ya, next, lanjut ke nomor 12. Nah, ini sama nih. Karena sama kayak tadi, kita buat segitiga yang kecil sama segitiga yang besar aja. Nah, ini 8. Yang kecil kita tulis ukurannya 8 15A. Yang besar ini kan ukurannya dari ujung sampai ujung. Berarti ujung sini sampai ujung sini. Yaitu panjangnya A plus 24. Kalau yang sebelah kiri yang segitiga yang besar itu adalah 8 plus B. Nah, yang bawah ini segitiga yang besar itu adalah 45. Nah, kita bandingin kecil banding besar. Contoh 15 banding 45 gitu, sama dengan 8 yang kecilnya sebelah kiri dibanding sama yang sebelah kiri, 8 plus B. Nah, sama dengan yang sebelah kanan dibandingin sama yang sebelah kanan, berarti A dibagi A plus 24. Nah, cara mencari A sama B nya kita pakai perbandingan yang masing-masing. Contoh, untuk mencari yang B kita gunakan yang ini sama yang ini. Kalau ingin mencari yang A, berarti kita gunakan yang A, tentunya perbandingannya sama yang ini. Oke, jadi kalau mencari yang B dulu, berarti kita pakai yang warna hitam dulu. Berarti ini 1545 sama dengan 8 per 8 plus B. Nah, ini kan bisa dicoret 15 sama 45, ini 1, ini 3. Kita kali silang, berarti 8 plus B, satunya dikali ke sini, yaitu 1 dikali 8 plus B ya. Sama dengan ini 3 kali 8. Berarti B nya ini 3 kali 8 itu 24. Ya, ini 8 plus B, berarti B nya 8 pindah ke kanan jadi negatif, 24 kurang 8, hasilnya adalah 16 cm. B nya 16, berarti jawabannya yang D ya. Nah, tapi kalau pengen mencari yang A, ya caranya sama. Kita gunakan yang checklist biru nih. Nah, perbandingan checklist biru, berarti 15 per 45 sama dengan A per A plus 24. Nah, ini kita coret juga masih bisa, 1 ini 3 ya, kali silang lagi, berarti 1 kali A plus 24, ini A kali 3. Nah, ini 1 kali A tetap A, 1 kali 24 itu 24, ini 3A. Kalau ingin mencari A, berarti kita pindahkan A nya. Yang ini kan kita pindahin ke kanan, berarti ini 24 nya tetap, berarti 3A kurangin A, yaitu jadi 2A, ini 24, berarti didapat nilai A nya, ini 24 dibagi 2 ya, 2 nya pindah, 24 bagi 2 hasilnya A, berarti A nya 12 cm gitu. Jadi A nya 12 kalau ingin tahu cari A nya. Oke, next, lanjut ke nomor 13. Panjang sisi QP atau nilai A. Nah, ini juga sama caranya, kita pakai perbandingan aja. Nah, berarti perbandingannya kalau ingin mencari A, berarti kita pakai yang sisi yang ini, AB ya. Nah, berarti langsung aja 12 dibandingin sama yang A, yang kanan dibandingin sama yang kanan. Mau terserah mau pilih yang kanan atau yang bawah, sama aja ya. 18 dibandingin sama 30. Nah, dibiasakan dicoret dulu. Coretnya itu nggak boleh diagonal, yang penting atas sama atas atau bawah sama bawah, atau sebelah kanan, sebelah kiri. Contoh sebelah kanan coret sama-sama bisa dibagi 6, yaitu 3 dibagi 6 5. Lalu kita kali silang, A nya dikali 3, 12 kali 5, berarti 3 kali A, 12 nya kali 5, berarti A nya ini kan 12 kali 5, lalu 3 nya pindah nih, kan perkalian, pindah jadi ke bawah. 12 sama 3 coret, jadi berapa? 4 ya, 4 kali 5 20 cm, berarti A nya adalah 20 cm. Seperti itu. Nomor 14 ya, lanjut. Sebuah perahu motor penangkap ikan, dia punya panjang 30 meter dan tinggi tiangnya 6 meter. Jika pada gambar panjangnya sama dengan 10, tinggi tiang pada gambar berapa? Nah, ini lagi-lagi sebenarnya sama gambar ya. Kalau di sini kan ada panjang sebenarnya, berarti ini adalah panjang sebenarnya, ini adalah tinggi sebenarnya. Kalau ini yang 10 kan panjang apa? Panjang yang digambar ya, ya tentulah ini kan cm, mana mungkin panjangnya cm, perahunya cuma 10 cm ya. Ini berarti di model yang digambar, berarti ini panjang model gitu. Yang ini tinggi model yang ditanya. Ya gampang, tinggal kita bandingin aja sebenarnya dibandingin model gitu. Panjang sebenarnya dibagi panjang model, tinggi sebenarnya dibagi tinggi model. Harus konsisten, sebenarnya model gitu.
Panjang sebenarnya itu 30 meter. Tulis 30 meter. Panjang modelnya itu udah dikasih tuh belum? Sudah ya, 10 cm. Tinggi sebenarnya itu di soal itu 6 meter. Nah, tinggi di modelnya atau tinggi di gambarnya belum tahu. Ini yang kita cari. Sebelum kita kerjakan, dibiasakan coret dulu boleh ya. Kali silang gitu. Nah, ini 3 kali TM, 3 kali tinggi di model yang kita cari ya, sama dengan 6 kali 1. 6 kali 1. Ini meternya juga bisa dicoret ya. Nah, meter bisa dicoret. Berarti ini 3 cm. Berarti ini TM-nya sama dengan 6 dibagi 3. Yaitu 2. Satuannya yang tersisa itu kan cm. Berarti 2 cm. Ini jawabannya yang dodol. Gitu. Oke. Nomor 15. Nah, ini kita sudah masuk ke bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung. Yang merupakan rumus volume tabung. Rumus volume tabung itu adalah yang ini ya. Pi R kuadrat kali T. Kalau yang ini apa namanya? Nah, ini rumus volume kerucut. Nah, ini volume kerucut. Kalau ini tidak ada rumusnya, kalau ini ada volume bola. Gitu. Volume bangun bola. Oke ya, jadi yang tabung itu adalah yang pi R kuadrat dikali tinggi. Oke, lanjut kita ke nomor 16. Nah, ini gampang nih. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, lihat ya, gambarnya bentuknya apa tuh? Nah, pertanyaannya bentuknya menyerupai bangun apa? Tabung ya, gampang. Kan ini namanya tabung. Nah, ini namanya tabung. Nah, itu. Kalau kerucut itu adalah yang lancip ya. Ini sebenarnya sama kayak soal SD dulu ya. Kerucut. Nah, satu lagi bola. Nah, ini ceritanya ini bentuknya seperti ini. Nah, ini bola. Nah, gitu. Kalau ini nomor 17 gampang. Ini bentuknya kerucut ya. Oke, sepertinya seperti itu. Nah, nomor 18 ini tahu bulat ini ya, digoreng dadakan hanya 500-an. Wow gitu ya. Nah, ini bentuknya bola. Oke, kita next ke nomor 19 ya. Tadi hanya refreshing aja. 16, 17, 18. Nah, sekarang nomor 19. Suatu tabung punya jari-jari 21 tingginya. Nah, ingat rumus volume tabung itu adalah pi R kuadrat kali T. Volumenya itu adalah pi. Nah, karena di sini jari-jarinya 21. Ingat, pi itu bisa 2, bisa 22/7, bisa juga 3,14 ya. Jadi nilai pendekatan pi itu bisa 22/7 atau 3,14. Nah, kalau kita pakai yang 22/7 berarti cari yang jari-jarinya bisa dibagi 7. Nah, pada soal ini 19 ini 21 jari-jarinya. Berarti pakai pi-nya yang 22/7. Gitu ya, berarti pi R kuadrat kali T. Pi-nya yang 22/7, R-nya jari-jarinya yaitu 21. Biar enak 21 kuadrat nulisnya 21 kali 21 aja ya. 21 kali 21 dikali tingginya 20. Nah, ini bisa kita coret. Nah, kalian tinggal hitung ya. Nah, tinggal hitung berarti tadi jadi berapa nih? Tadi 21 sama 7 jadi 3. Nah, gitu. Berarti tinggal diapakan? Berarti di sini ada 22 kali 3 ya, tinggal dikalikan saja ya. Kali 21 kali 20. Nah, seperti itu ya. 22 kali 3 kali 21 kali 20. Hasilnya adalah 27,720. 27,720. Ya, satuannya apa? Kalau di sini cm, ingat volume itu satuannya kubik, ada pangkat tiganya. 27.720. Oke, seperti itu. Tabung punya jari-jari 30, maka luas selimut tabung. Ingat rumus luas selimut tabung. Selimut tabung itu berarti luas dindingnya doang. Jadi kalau ada ini, nah, selimut itu berarti yang ininya aja nih. Selimut. Nah, selimut tabung. Nah, bukan selimut tetangga ya. Selimut tetangga itu jadi lagu. Nah, ini luas selimut tabung, ingat rumusnya. Oke, jadi rumus luas selimut tabung itu LS, luas selimut tabung itu adalah 2 pi R kali T. Ya, itu rumusnya. Selimutnya. Nah, 2 pi R, 2 kali pi-nya berapa? Karena sini jari-jarinya nggak bisa dibagi 7, berarti pi-nya kita tidak pakai 22/7, berarti 3,14.
kali R-nya itu yang jari-jarinya 30 ya, kali tingginya 5. Nah, karena ini biar enak lihatnya, 3,14 dirubah aja menjadi, jadi 3,14 ini ya, 3,14 ini bisa ditulis menjadi pecahan 314 per 100 gitu ya. Nah, berarti ini 2 kali 314 per 100. Nah, ini 30 kali 5. 30 kali 5 berapa? Atau kita kalikan ini aja. Oke, ini 2 kali 30 kali 5 itu adalah 150. Nah, 150 kali 2 itu kan bisa 300. Berarti 314 per 100 dikali ini 2 kali 150 boleh ya. Ujung sama ujung berarti 300. Nah, ini tinggal dicoret. Nolnya coret, nolnya coret. Berarti hasilnya 314 kali 3. Ya, berarti 942 cm. Ini kalau luas berarti satuannya persegi. Oke, seperti itu. Nah, sekarang gini, pada soal ini volume tabung itu 2310. Tinggi tabungnya berapa? Nah, kalau di sini mencari tinggi tabung kita pakai rumus volume tetap, karena diketahui volume itu rumusnya tulis volume, atau enggak rumus volume itu kan 2310. Tulis di bawahnya boleh sebetulnya. Tulis rumus volume itu adalah pi R kuadrat kali T. Gitu. Nah, pi-nya kita pakai yang mana? Karena di sini jari-jarinya diberitahu itu adalah bisa dibagi 7. Sorry, ini bukan jari-jari. 14 itu berarti dari ujung sampai ujung, sedangkan jari-jari itu adalah dari tengah ke samping. Berarti ini 7 jari-jarinya. Nah, jari-jari. Nah, jari-jarinya 7. Berarti pi-nya 22 per 7 karena bisa dibagi 7 tadi ya jari-jarinya. Berarti ini 7 kuadrat. Nah, 7 kali 7 dikali tingginya. Tingginya itu yang dicari, ya. Nah, di sini kita coret 7-nya sama 7 yang di sini kita coret. Berarti tersisa 22 kali 7. Nah, lalu kita pindahkan 22 sama 7-nya nanti pindah ke sana jadi jadi bawah. Nah, dibagi 22 kali tuh 7. Yaitu 154 ya. Nah, ini bisa dibagi ya. 2310 dibagi 7 berapa tuh? 2310 dibagi 7 berarti 321 kurangin ini 21 juga. Ini 330 ya. Berarti kalau ini kita coret, ini 330 bisa ya. Berarti 330 dibagi 22. Nah, ini bisa kita bagi lagi ya, sama-sama dibagi berapa nih? 11 ya, dibagi 11 2 dibagi 11 3 dibagi 11 3 karena ada nolnya berarti 30. Berarti 30 bagi 2 15. Satuannya cm. Kali ini adalah tinggi tabungnya. Oke ya. Next. 22. Satu tabung punya volume sekian. Jari-jarinya berapa? Nah, lagi-lagi sama, tulis volumenya 5024. Nah, di sini kita ngeceknya kan rumus volume kan pi R kuadrat kali T sama dengan 5024 gitu. Pi-nya pakai yang berapa? Karena di sini jari-jari yang dikasih tahu justru yang ditanya, kita nggak bisa langsung menentukan 22 per 7 gitu atau yang 3,14 gitu. Kan kalau tadi kan gampang ya, yang bisa dibagi 7 kalau jari-jarinya. Tapi ini cara ngeceknya bukan dibagi 7. Kalau ingin mencari jari-jari, cara ngeceknya itu dibagi dengan 22. Ingat, ini kan 22 per 7. Kalau mau mencari jari-jari, kalau mencari volume, berarti ngeceknya jari-jarinya bisa dibagi 7 atau enggak. Nah, kalau mau cari volume. Kalau yang ini cara ngeceknya dibagi 22 kalau mau di jari-jari, kalau mau cari jari-jari. Jadi kalau mau mencari jari-jari ya, cari panjang jari-jarinya itu cara ngeceknya dibagi 22 bisa nggak gitu. 5024 bisa nggak dibagi 22? Kita cek 5024 dibagi 22 ini 2 ya. 44 kurangin ini 6, ini 62, ini 2 lagi ini. Oke, ini 62 ya. Tadi 2 kali 2 44. Nah, ini kurangin 12 kurangin 4 adalah 8, ini 184. Bisa dibagi 22? Ya. Nah, kita cek nih. 184 bisa dibagi 22? Tidak bisa ya. Nah, berarti kalau kita cek 5024
dibagi 22. Nah, tidak bisa berarti. Nah, berarti ini kita coba pakai 3,14. Nah, intinya gitu. Kalau tidak bisa dibagi oleh 22, berarti ini kita pakai yang 3,14. Nah, berarti seperti itu. Nah, berarti ini 3,14 atau 314 per 100. 13 per 100 dikali R kuadrat. Ya, ini yang ditanya. T-nya, tingginya itu 4. Ini 5024. Nah, di sini 314 kali 4. Lebih enak sih nulisnya seperti ini, 4 kali 314 per 100 kali R kuadrat sama dengan 5024. Nah, ini kita akan mencari R kuadrat. Biarkan R kuadrat di sebelah kiri tetap. Nah, ini kita pindahkan ke kanan, ruas kanan. Posisinya tapi dibalik. Awalnya yang di atas jadi pindah ke yang di bawah. Jadi ini 4 kali 314. Yang ini 100 di atas. Nah, ini bisa dicoret kan nih? 5024 sama 314. Nah, 314 bisa nggak? 5024 dibagi 314. Ini 1. 314 kurangin 12 kurangin 48. Ini tadi coret jadi 9 ya. Ini coret jadi 4 karena tadi dipinjam. 918 1884. Nah, kita hilangkan 2 digit dari belakang. Jadi fokus sama 18-nya sama 3. 3 kali berapa yang mendekati 18? Nah, 6 ya. Kita coba cek dulu 314 kali 6 hasilnya 1884 enggak? 4 2 6 7 8 18. Ya, betul. Berarti jawabannya 16 kalau kita bisa coret tadi nih. Berarti 5024 dibagi 314 itu adalah 16. Nah, lalu di sini kita tulis 16 kali 100 dibagi 4. Nah, di sini bisa kita coret lagi nih. 16 sama 4 ini menjadi 4, berarti 400 gitu. Berarti ini R kuadrat 400, berarti R-nya berapa? Kan kuadrat pindah jadi akar gitu. Hasilnya 20 desimeter di sini ya. Oke, seperti itu. Kita next ya. Nomor 23. Nah, ini gampang. Mana yang merupakan rumus volume kerucut? Ya, itu yang A. Langsung aja. Oke. Nomor 24, volume kerucut yang punya jari-jari 21, tingginya 12. Volume kerucut, jari-jarinya, ya gampang. Kan rumus volume kerucut itu adalah sepertiga pi kali R kuadrat kali T. Sepertiga pi-nya pakai mana? Kalau ini pakai pi-nya yang 22/7 gitu ya. Berarti 22/7 kali R-nya 21, kita tulisnya 21 kali 21. Kali tingginya 12 gitu ya. Dari sini bisa kita coret 21 sama 7. Ya, 21 sama 7 jadi berapa? Jadi 3. Nah, 21 sama 3 bisa juga dicoret jadi 7. Nah, berarti ini tinggal 22 kali 3 kali 7 kali 12. Tinggal dihitung aja ya. 22 kali 3 kali 7 kali 12. Hasilnya berapa tuh? 5544. 5544. Satuannya cm kubik gitu ya. Oke, sekarang suatu kerucut punya jari-jari 8, garis pelukisnya 17. Nah, dalam kerucut ini ada yang namanya garis pelukis. Garis pelukis apa sih? Garis pelukis itu adalah garis yang di miringnya ini. Nah, ini 17. Nah, ini ada garis tinggi, ini garis tinggi, yang sebelah sini jari. Nah, berarti ini jari-jarinya. Jari-jarinya itu berapa? 8. Tingginya belum tahu. Nah, kita buat segitiga siku-siku. Ini 17, ini tinggi, ini 8. Berarti kalau ingin mencari tinggi berarti kita pakai Pitagoras ya, pakai Pitagoras. Rumus Pitagoras ya, kalian sudah belajar di kelas 8. Untuk mencari T, karena ini bukan sisi miring, berarti nanti dikurangi yang sisi miringnya 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Itu ya, dikurangin ya, yang ini kurangin yang jari-jarinya. Ya udah, ini adalah 289 minus 64. Ini jarinya berapa nih? 225. Berarti ini 15 cm. Berarti tinggi dari kerucutnya adalah 15 cm. Gampang ya? Oke, lanjut 66. Nah,
Perbandingan antara tinggi 1 sama tinggi 2 itu 3:4. Langsung saja tinggi 1 kita misalkan yang 3 apa? Terserah ya, 3x, 3 apa? 3x aja. Tinggi yang kedua itu 4x. Langsung aja pakai permisalan ada x-nya gitu ya. Atau huruf n boleh, 3n, 4n. Nah, di sini perbandingan jari-jari kerucut pertama dan jari-jari kerucut yang kedua berapa? Kalau pengen tahu perbandingan jari-jari, berarti kita ngebandingin volumenya juga. Volume 1 banding volume 2 itu sama dengan, tulis hasilnya, volumenya itu 54 pi, volume 2 512 pi. Volume 1 tulis rumusnya. Rumus volume apa? Di sini volume kerucut. Ya, berarti volume kerucutnya kita tulis. Nah, volume kerucutnya kita tulis berarti sepertiga pi r kuadrat. Nah, pi r kuadrat sebentar kali t. Nah, t1 gitu ya. Ini jari 1 sepertiga kali pi, ini jari-jari yang kedua dikuadratin dikali tinggi yang kedua. Ini tetap kita tulis 54 pi 512 pi. Nah, di sini ada yang bisa kita coret ya, sepertiga pi sama pi. Nah, sekarang kita substitusi yang t1 nya. R1 kuadrat, ini R2 kuadrat. Nah, dikali T1. T1 nya itu berapa? 3x. Ini 4x. Ini 54 pi juga bisa dicoret pi nya. Nah, berarti tersisa 54 per 512. Nah, dari sini bisa kita coret juga x nya. Nah, gitu ya. Berarti tersisa 3 sama 4. Nah, ini bisa kita coret atau R1 per R2. Ini kan sama-sama kuadrat. Sama kuadrat boleh ditulis seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini 54 512. Nah, ini ada pecahan 3/4. Kalau 3/4 pindah ke kanan, dia jadi posisinya kebalik. Awalnya 3-nya di atas, dia jadi di bawah. 4-nya di bawah, naik jadi ke atas. Nah, ini bisa kita coret. Ini 4 sama 3 adalah 18. 4 sama 512 itu adalah 128 ya. Oke, ini 128 bawah ya, nulis saya di angka yang besar. Oke, kita tulis ulang di sini. Berarti R1 R2 dikuadratin, ini berarti 18 per 128. Ini bisa kita coret. 18 per 108 dibagi 2 adalah 9, dibagi 2 adalah 64. Nah, karena di sini ada kuadrat, kayak yang ditanya itu perbandingan jari-jarinya R1 bagi R2, berarti pindah kuadratnya jadi akar. Berarti R1 R2-nya ini akar dari 9 per 64. Akar dari 9 itu adalah 3, akar dari 64 itu adalah 8. Berarti 3:8. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke nomor 27. Luas permukaan kerucut. Nah, kalian ditanya luas permukaan kerucut, LP kerucut, ini rumusnya. Yaitu luas yang bawah, luas atasnya. Kalau kerucut itu kan luas permukaan itu luas yang kelihatan oleh mata. Berarti luas yang bawahnya yaitu bentuk lingkaran ditambah luas selimutnya. Luas selimut adalah PRS. Atau bisa ditulis PR tambah S. Nah, tapi di sini S-nya belum ada. Diameternya kan 28, berarti jari-jarinya itu separuhnya. Ini kan diameter. Berarti jari-jarinya itu separuhnya, yaitu 14 gitu. Berarti R itu separuhnya dari 28, 14. Nah, tingginya udah ada. Nah, kalau mau mencari S nih, yang sebelumnya sudah kita cari ya, kita buat nih. Ini tingginya 48. Berarti kita buat segitiga. Nah, segitiganya seperti ini. Ini 48, yang ini jari-jarinya 14. Nah, yang ini S-nya. Nah, untuk mencari S ya, untuk mencari S itu garis pelukis ya. S-nya itu adalah akar dari, nah, karena ini S itu adalah sisi miringnya, hipotenusanya, berarti 48 kuadrat tambah 14 kuadrat. Nah, ini tinggal dihitung aja. Sebenarnya ada cara mudahnya kalau ada soal kayak gini ya. 48 sama 14 kan bisa dibagi, sama-sama bisa dibagi 2. Nah, dibagi 2, nah 2 itu keluar dari akar gitu. Jadi 48 sama 14 kan sama-sama bisa dibagi 2, duanya keluar.
Kalau sama-sama bisa dibagi 5 ya 5-nya keluar, taruh 5. Nah, di sini 48 sama 14 bagi 2. Nah, 48 bagi 2 jadi 24. 14 bagi 2 7. Nah, angka agak jadi lebih kecil kan, nggak besar. Tinggal hitung aja, 24 kuadrat itu 576. Ini 49. Ini hasilnya adalah 576 tambah 49. Yaitu 625. Berarti akar atas 25 itu adalah 25. 2 kali 25 itu adalah 50 cm. Nah, ini adalah S-nya. Berarti kita dapat langsung rumusnya, Pi-nya pakai yang mana? Karena di sini R-nya itu bisa dibagi 7, berarti pakai 22/7. 22/7 kali R. R-nya itu di sini adalah 14. Ini 14 tambah 50. Udah, ini coret dulu 14 sama 7-nya jadi 2. Berarti 2 kali 22 kali 2 44. 14 tambah 50 itu 64. Tinggal dikalikan saja. 64 kali 44 ya. 16 1 24 5. Ini juga sama karena dikali 4 ya 56 juga. Oke, 256 ini 6 11 1 8 2. Nah, berarti 2816 cm persegi. Oke, seperti itu ya. Itu cara mencari luas permukaan kerucut. Nomor 28. Sekarang volume kerucut lagi. Volume kerucut. Nah, sekarang rumusnya adalah sepertiga kali Pi R kuadrat kali T. Pi-nya di sini adalah karena di sini jari-jari 50, jadi tidak bisa pakai 22/7. Jadi 3,14. 3,14 kali R kuadrat, R-nya itu 50 kali 50. Ini Pi-nya boleh ditulis 3,14 itu menjadi 314/100 ya. Ingat 3,14 itu kalau dijadi pecahan 314/100. Nah, ini R kuadrat sudah dikali T, tingginya 12. Dari sini 12 sama 3 bisa dicoret ya. Ya, ini 12 sama 3 itu 4. Nah, ini 0 sama 0 coret sama yang bawah nih, yang bawah masing-masing ya. Atas 1 coret, bawah juga sama. Nah, berarti tersisa adalah yang 314 kali 5 kali 5 kali 4. Nah, 25 kali 4 itu kan 100, berarti 314 dikali 100 ya, pokoknya ini tinggal dikalikan saja ya. Ya, berarti jawabannya 3400. Satuannya ke volume adalah cm kubik. Oke, hati-hati, ini ada yang salah ya. Ini 50 mm, sedangkan di sini cm. Nah, berarti ini tadi kita salahnya di sini. Nah, berarti ini tadi 5 ini 50 mm itu sama kayak 5 cm. Jadi dirubah ke cm dulu. Oke. Karena yang ditanya di soal itu cm. Hati-hati ya. Berarti ini jadi 5 aja gitu. Oke, kita ulang aja sebentar. Nah, rumusnya itu adalah sepertiga ya. Sepertiga kali Pi-nya 22/7 kali R-nya. Nah, R-nya ini 5. Oke, 5 kali 5 tingginya itu 12. Oke, ulang ya. Nah, ini 12 kita coret dulu. Sorry, ini bukan 22/7. Tadi 3,14. 314/100. Nah, ini 12 sama 3-nya coret 4. 5 kali 5 itu 25. Berarti kita tulis 314/100 kali 5 kali 5 kali 4 ya. Nanti volumenya sama dengan ini 314/100. Ini 5 kali 5 kali 4 itu adalah 100. Coba aja dihitung. 5 kali 5 kali 4 itu 100. Jadi cat 100-nya sama yang bawah. Berarti jawabannya 314. Satuannya cm per kubik. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 29. Pada nomor 29 ini volume bola. Rumus volume apa? Rumus volume bola itu adalah 4/3 kali Pi kali R pangkat kubik. Nah, 3. 4/3 Pi-nya karena ini adalah diameter. Berarti kalau diameternya 21, jari-jari itu separuhnya. 21/2. Nah, berarti ini pakainya 22/7. Ingat, lebih enak pakai kayak gini aja ya, 21/2 ya. Berarti 21/2. Karena pangkat 3 ya tulisnya 3 kali 21/2, 21/2. Nah, dari sini bisa kita coret 3 sama 21 itu jadi 7 ya. Nah, 7 sama 7 juga bisa dicoret.
gitu. Tadi kan 21 ya. Nah, gitu. Per 3 kali 22/7. Nah, ini pertama tadi coret angka 3-nya sama 21-nya. Ya, coret didapat hasilnya adalah 7 gitu. Nah, terus 7 sama 7 juga bisa dicoret gitu ya. 7 sama 7 dicoret. Nah, berarti udah habis. Berarti sekarang yang 22 sama 2. 22 sama 2 coret jadi 11. Lalu ini 2 sama 4 coret jadi 2. Lalu 2 ini ketemu lagi sama yang 2 yang di bawah, coret habis. Berarti tersisa apa tuh? Ya, berarti tersisa yang atas ini tinggal, yang bawah habis semua ya, berarti yang atas 11. 11 kali 21 kali 21 ya. 11 kali ini 441. Berarti hasilnya 1584. Ya, satuannya adalah cm kubik. Oke, itu nomor 29. Yang terakhir nomor 30. Sebuah bola punya jari panjangnya 10, luas permukaan. Ingat, kalau luas permukaan bola itu rumusnya adalah apa? 4 pi kali r kuadrat. Berarti 4 kali pi-nya, karena di sini jari-jari 10 nggak bisa dibagi 7, pakai 3,14 atau 314/100. R-nya diganti 10 kali 10. 10 kuadrat ya, berarti 10 kali 10. Nah, 10 kali 10 kan 100. Nolnya coret 2 aja nih, sama yang di atas yang bawah. Berarti 4 kali 314 aja. Berapa? 1256. Satuannya cm persegi. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, itu adalah latihan soal PAT semester genap ya. Jadi bagi kalian yang masih bingung tentang latihan soalnya, silakan tulis komentar kalian aja ya di kolom komentar ya. Tanyakan di kolom komentar. Tulis pernyataan kalian di kolom komentar. Dari e-channel learning cukup sekian ya. Pengen ngasih sebuah pantun, bikin sup sama Nisa Sabian, lalu dikirim ke Bekasi ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.